Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga Champions. Pertandingan pertama antara Manchester City versus Borussia Dortmund yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 2-1. Seperti biasa, City perlu comeback di pertandingan ini sebelum mereka bisa meraih kemenangan seperti yang mereka lakukan di dua pertandingan di English Premier League lawan Newcastle United. Ketika itu mereka tertinggal dengan skor 3-1, tapi mereka bisa comeback, menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan mendapatkan 1 poin. Kemudian di pertandingan lainnya lawan Crystal Palace, City sempat tertinggal dengan skor 0-2, tapi mereka bisa comeback, mencetak 4 gol, menang dengan skor 4-2 dan mendapatkan 3 poin. Dan di pertandingan dini hari tadi lagi-lagi City tertinggal, tapi akhirnya mereka bisa mencetak 2 gol mulai dari menit ke-80 dan kemudian gol yang dicetak oleh Erling Haaland lawan mantan timnya. Kita semua menunggu apakah Erling Haaland bisa mencetak gol atau tidak lawan mantan timnya. Memang dia tidak banyak mendapatkan peluang di pertandingan dini hari tadi, teman-teman. Menurut catatan saya, dia hanya mendapatkan 2 peluang. 1 peluangnya terkena tiang gawang dan 1 lagi peluangnya dia berhasil mencetak gol. So it was not an easy match for Manchester City, apalagi bagi Erling Haaland. Tapi City masih bisa keluar sebagai pemenang. Tampak jelas bahwa mental dari para pemain Manchester City jauh lebih kuat ya musim ini setelah mereka tersingkir dari Liga Champions di babak semifinal musim lalu lawan Real Madrid. Dan pertandingan kedua yang ingin saya memberikan analisa adalah antara Real Madrid versus Leipzig yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0. Kita sama-sama tahu bahwa tanpa Karim Benzema, Real Madrid masih bisa meraih kemenangan, mencetak banyak gol. Sebelumnya lawan Celtic juga ketika Benzema ditarik keluar, Madrid bisa mencetak 3 gol. Kemudian lawan Mallorca, Madrid bisa mencetak 4 gol, dan di pertandingan dini hari tadi, Madrid bisa mencetak 2 gol. Tapi kita bisa melihat ada pola yang sama di 3 pertandingan ini, yakni Madrid mencetak gol itu, sebagian besar gol dari Madrid itu adalah di babak kedua. Yaitu juga membuktikan bahwa sebetulnya tanpa Benzema sulit bagi Real Madrid untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Tapi pada akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang karena memang kita tahu bahwa para pemain Real Madrid ini pantang menyerah dan selalu mencoba untuk mencetak gol meskipun keadaannya sulit bagi mereka. Seperti juga di pertandingan dini hari tadi, yang kita bisa melihat bahwa Real Madrid tidak mendapatkan satu pun peluang yang berbahaya di babak pertama. Bukan berarti tidak ada peluang, tapi peluang-peluang mereka justru melenceng. Dan dengan kemenangan ini berarti Manchester City dan juga Real Madrid untuk sementara berada di peringkat nomor 1 di masing-masing grup mereka. Tentu mereka punya peluang yang besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, tapi yang seperti biasa saya katakan, tidak ada pertandingan yang gampang di Liga Champions. Artinya belum merupakan jaminan bahwa meskipun sekarang City dan Madrid telah mendapatkan 6 poin dan berada di peringkat nomor 1 di masing-masing grup, bahwa mereka akan dengan mudah lolos ke babak selanjutnya. Peluangnya memang semakin besar, tapi tidak akan begitu mudah karena Real Madrid nanti masih harus bertandang ke Leipzig. Saya melihat permainan dari Leipzig bagus sekali di pertandingan dini hari tadi, teman-teman. Kemudian Manchester City juga masih harus bertandang ke Borussia Dortmund. Saya juga melihat permainan dari Dortmund mengandalkan compact football sangat baik. Mereka disiplin untuk bisa mencegah para pemain City bermain kreatif. Maka itu City juga sama seperti Madrid tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya di pertandingan dini hari tadi. Saya ingin membahas dulu pertandingan pertama, teman-teman, antara Manchester City versus Borussia Dortmund. Saya harus pakai kacamata nih ketika saya memberikan informasi kepada teman-teman dari line up kedua tim. Kita mulai dulu dari Manchester City. Nah, bagi saya agak membingungkan sih bahwa Pep Guardiola menaruh Phil Foden dan juga Silva di bangku cadangan, karena City akan berhadapan lawan klub asal Jerman yang biasa kita tahu mengandalkan organisasi permainan yang rapi. Jadi diperlukan pemain-pemain yang kreatif dan juga pemain-pemain yang bisa melakukan pergerakan menusuk ke jantung pertahanan dari tim lawan. Ya, tapi kita melihat bahwa Pep Guardiola lebih percaya kepada Jack Grealish yang menurut saya mengecewakan sekali penampilannya di pertandingan dini hari tadi. Riyad Mahrez yang cuma dribble saja, tidak bisa memberikan umpan kepada Haaland. Rodri bermain agak agresif, mendapatkan kartu kuning, hampir mendapatkan kartu kuning kedua, beruntung dia hanya mendapatkan 1 kartu kuning. Gundogan bermainnya jauh di bawah standar. Ake Akanji sering out of position. Cancelo, Stones very good,
mereka tetap konsisten menyerang ke lini pertahanan dari Dortmund, dan kemudian ada Ederson. Dari Dortmund mereka kehilangan cukup banyak pemain, tapi ini juga adalah susunan pemain yang cukup kuat. Ada Meyer, posisi penjaga gawang, ada Guerreiro, ada Hummels, Süle, kemudian Munir, Jude Bellingham, Emre Can, Özcan, Reus, Modeste, dan juga Reina. Dari jalannya pertandingan tampak jelas para pemain dari Dortmund mengandalkan permainan defensif. Tapi mereka juga melakukan pressing kepada para pemain City mulai dari lini tengah. Karena mereka tahu bahwa kreativitas City itu berada di sektor sayap dan juga di lini tengah. Sehingga mereka meminimalisir peran dari Kevin De Bruyne dan juga Gundogan. City memang mendapatkan peluang. Di babak pertama bukannya tidak mendapatkan peluang, tapi peluang-peluang mereka melenceng. Mahrez sulit untuk membagi bola ke Erling Haaland. Jack Grealish 3 kali tendangannya dari dalam kotak penalti dengan konsep yang sama diblok oleh para pemain Dortmund. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa para pemain Dortmund sudah mengetahui ya gaya permainan dari City yang biasa menyerang dari flank dan kemudian memberikan crossing, sehingga Grealish dan juga Mahrez tidak bisa berbuat banyak di babak pertama dan akhirnya mereka diganti kan. Dan memang tepatlah pergantian pemain dari Guardiola itu untuk mengganti Jack Grealish dan juga Riyad Mahrez di babak kedua setelah Manchester City tertinggal. Karena di babak pertama dua pemain ini sama sekali gak efektif, terutama Jack Grealish terlalu individu. Ya saya pikir ya dia semakin sulit ya untuk bisa mendapatkan tempat nanti di Manchester City jika permainannya seperti dini hari tadi. Sebagai penyerang sayap dia harus feeding bola ke striker. Sekarang kan sudah ada striker murni nih Haaland. Tapi dia gak bisa memberikan bola. Mahrez beberapa kali coba untuk memberikan bola tapi masih bisa diantisipasi oleh para pemain Dortmund. Dortmund mendapatkan satu peluang nih dari Özcan, dari counter. Memang di babak pertama Dortmund bermain counter. Memasuki babak kedua Dortmund berani bermain terbuka dan mereka yang mendapatkan peluang pertama dari Reus ketika Özcan bisa memberikan true pass. Jadi ya Dortmund ini bermain dengan taktik yang berbeda. Babak pertama ngepres, bermain defensif, babak kedua berani keluar menyerang. Nah akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Jude Bellingham masuk di antara para pemain City. Ada Haaland tuh seperti yang tidak melihat pergerakan dari Jude Bellingham dan dia bisa mencetak gol setelah menerima umpan dari Reus. Reus memang adalah pemain yang kreatif teman-teman. Dia sering memberikan umpan kunci, assist dan juga sudah cukup banyak mencetak gol. Dan ketika sudah unggul dengan skor 0-1, nah saya melihat bahwa para pemain Dortmund ini memilih untuk bertahan. Mereka benar-benar mencegah para pemain City untuk bisa menciptakan peluang dengan gaya bermain mereka bertahan secara dalam. Bisa ada 7 hingga 8 pemain Dortmund yang berada di kotak penalti pertahanan mereka. Dan Pep Guardiola melakukan pergantian, 3 pergantian yang memang krusial. Alvarez dimainkan karena dia pemain yang mobile, sering bergerak di dalam ruang pertahanan tim lawan. Bernardo Silva masuk, diharapkan bisa memberikan umpan kunci. Gundogan ditarik dan Phil Foden masuk. Jack Grealish ditarik. Kemudian ada counter substitution dari Dortmund. Schlotterbeck masuk, menarik striker mereka Modeste. Malen masuk mengganti Reina. Tapi saya melihat justru City bermain lebih ofensif lagi ya, karena 2 fullback mereka menyerang lebih frontal. Cancelo dan juga John Stones, dan terbukti ketika Stones mendapatkan umpan dari De Bruyne dan dia melepaskan tendangan yang keras, luar biasa itu. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa ada peluang dari Erling Haaland, umpan diberikan oleh De Bruyne yang tendangannya terkena tiang. And finally Erling Haaland can score a goal dari Cancelo, di mana Cancelo memberikan umpan berkelas, itu benar-benar gak gampang memberikan umpan itu, dan Erling Haaland sambil terbang bisa mencetak gol. Ini gol dia seperti gol-gol yang biasa dicetak oleh Ibrahimovic. Luar biasa gol dari Erling Haaland, cuma 2 peluang dan dia berhasil mencetak 1 gol. Setelah itu saya tidak melihat bahwa Dortmund bisa menciptakan peluang yang berbahaya karena City langsung bermain dengan compact football. City mencetak gol menit 80 dan menit 84. Ini membuktikan bahwa para pemain mereka punya staying power dan City punya materi squad yang dalam sehingga Pep Guardiola bisa melakukan 3 pergantian pemain yang memberikan efek yang signifikan dalam permainan Manchester City, dan City layak menjadi pemenang teman-teman. Kita tahu mereka bermain luar biasa di pertandingan dini hari tadi meskipun tertinggal. So now to the second match, Real Madrid lawan Leipzig. Memang ini bukan pertandingan yang gampang bagi Madrid karena mereka berhadapan dengan salah satu klub asal Jerman yang mengandalkan permainan ofensif. Jadi Leipzig ini dilatih oleh mantan pelatih dari Dortmund, Marco Rose, dan mereka punya pemain-pemain yang biasa mencetak banyak gol ya, seperti Timo Werner, Nkunku, dan juga ada Forsberg, ada Schagler ya, ada Haidara,
ada Diallo, ada Orban, ada Simakan, ada David Raum. Penjaga gawangnya saja Gulaschi ini penjaga gawang yang bagus. Formasi dari Leipzig adalah 4-2-3-1, sedangkan dari Madrid formasinya seperti biasa 4-3-3. Ada Courtois, Carvajal, Rudiger dan Nacho. Rudiger dan Nacho yang bermain di defense karena Militao cedera. Ada Alaba di kiri, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rodrigo dan Vinicius Junior. Rodrigo bermain sebagai striker, pengganti dari Benzema. Tapi saya melihat pemain ini memang masih belum matang bermain sebagai striker. Dia lebih cocok bermain sebagai penyerang sayap. Tapi mau tidak mau dia perlu bermain di posisinya Benzema. Jika ada Benzema, feeling saya Madrid bisa menang dengan jumlah gol yang lebih besar lagi. Karena sebetulnya kesulitan bagi para pemain Madrid adalah mencari pemain di lini depan yang bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Jadi crossing-crossing dari para pemain Real Madrid itu sebetulnya sudah menuju ke dalam kotak penalti pertahanan dari Leipzig, tapi Rodrigo tidak bisa mencari ruang bebas sehingga dia tidak mendapatkan peluang yang berbahaya, tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Memang Rodrigo ada beberapa peluang tapi melenceng semua. Modric juga mendapatkan peluang melenceng. Camavinga juga mendapatkan peluang melenceng. Ini berbicara tentang babak pertama. Sebaliknya Leipzig berkali-kali mendapatkan peluang. Nkunku mendapatkan 2 peluang, Timo Werner mendapatkan 1 peluang. Nah, ini menunjukkan bahwa Leipzig punya pemain-pemain yang cepat, punya pemain-pemain yang kreatif untuk membuka pertahanan dari Madrid. Dan form dari Courtois juga lagi bagus-bagusnya di babak pertama sehingga Madrid tidak kemasukan gol. Memang Madrid tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika memberikan crossing tidak ada pemain dari Madrid yang berada di free position di dalam ruang pertahanan dari Leipzig atau di dalam kotak penalti pertahanan Leipzig. Dan juga kita melihat sepertinya para pemain Leipzig bisa membaca serangan yang coba dibangun oleh para pemain Madrid yang lebih banyak mengandalkan Valverde untuk melakukan pergerakan dari kanan dan feeding bola ke tengah. Memasuki babak kedua, terlihat Madrid bermain lebih ofensif lagi dan pressing mereka lebih baik lagi sehingga Leipzig tidak bisa mendapatkan banyak peluang yang berbahaya di babak kedua seperti di babak pertama. Dan akhirnya, ya ini tidak seperti biasanya nih. Biasanya Valverde yang memberikan umpan kepada Vinicius, tapi kali ini Vinicius yang memberikan umpan kepada Valverde dan Valverde dengan gerakan individu sedikit bisa mencetak gol yang berkelas. Ini gol yang berkelas karena dia melakukan placing yang sempurna untuk menjebol gawang dari Gulaschi, dan kemudian setelah itu kita tahu bahwa Asensio bisa mencetak gol setelah Toni Kroos memberikan umpan dari free kick dan dia bisa mencetak gol yang indah. Jadi tampak bahwa Asensio lebih berguna ya ketika masuk sebagai pemain pengganti. Jadi seperti yang biasa saya katakan, nggak perlu juga possession sampai 70-80%, nggak perlu juga belasan peluang, tapi kemudian tidak bisa mencetak gol untuk meraih kemenangan. Yang penting adalah bermain efektif, bermain secara disiplin di lini pertahanan, dan juga menyerang, mengandalkan passing, meskipun peluangnya gak banyak, tapi yang penting penyelesaian akhirnya harus bagus yang dilakukan oleh para pemain City. Ada John Stones dan juga Erling Haaland, sedangkan bagi Real Madrid ada Valverde dan juga Asensio. Kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga Champions, sambil kita tahu bahwa nanti Liga Inggris akan kembali dimainkan, Liga Spanyol tentunya, dan juga akan ada Europa League nanti ya. Nah, Europa League nih nanti nih MU yang main. Nah, kita tunggu apakah MU bisa menang atau tidak nih setelah kalah di pertandingan pertama lawan Real Sociedad. Dan juga Real Madrid meraih kemenangan pada saat Atletico Madrid dan juga Barcelona gagal meraih kemenangan di Liga Champions. Memang masih awal, tapi kita lihat peluangnya besar bagi Real Madrid untuk bisa lolos dari grup ini. Bagi City juga sama. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.